Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita daripada kegiatan rutinitas kita setiap Rabu. Lebih tepatnya setiap Rabu ketiga kita membaca kitab Ilmuddin min Hadits Jibril alaihissalam yang sudah masuk pada pertemuan yang ke-21. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah lah yang berhak mendapatkan segala bentuk pujian. Salawat dan salam teraturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah menetapkan agama Islam di dalam dada kita sesuai petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita terakhir membahas tentang alaqatul malaikati bil insan. Hubungan malaikat Allah dengan kehidupan manusia. Sedikit kita flashback atau murajaah bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan mandat, yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepada mereka, ada beberapa malaikat yang senantiasa mendampingi pribadi-pribadi manusia atau tiap-tiap manusia. Ada 6 jenis yang mengikuti kita dimanapun berada. 5 daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala, 1 adalah jin qarin. Yang mana malaikat Allah yang 5 itu terbagi menjadi beberapa tugas. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di sebelah kanan, ada sebelah kiri, dan ada 1 malaikat qarin bersamaan dengan jin qarin. Kalau malaikat qarin senantiasa memberikan
kepada kita bagaimana kita bisa senantiasa berbuat baik, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jin korin dia yang senantiasa membisikkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat penyimpangan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sejatinya Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang mana beliau adalah manusia pilihan, Allah pun letakkan atau berikan jin korin untuk Nabi Muhammad SAW. Cuman ada perbedaan. Kalau jin korinnya Nabi SAW, Allah telah menjadikan jin korinnya Nabi SAW adalah Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jin korinnya Nabi SAW pun senantiasa memerintahkan atau membisikkan bisikan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini adalah yang kita baca terakhir di pertemuan bulan yang lalu, ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, yang mana Syekh menyebutkan wahunaka maraton hamis. Di sana ada jenis malaikat yang kelima yang ada di sekitar kita atau yang mendampingi kita. Wahwal qarin alladzi la yufariquka abadan. Dia adalah malaikat qarin yang dia tidak akan berpisah darimu selamanya. Wa wadhifatuhu an yadulluka 'alal khair wa yarshuduka ilaihi. Dan di antara tugasnya malaikat qarin terhadap diri kita adalah senantiasa menunjukkan di atas kebaikan dan menunjukkan agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Wa yudzakiruka bih, dan senantiasa mengingatkan agar kita di atas jalan yang lurus, di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas amal soleh. Wa kama jaa fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma minkum min ahadin illa waqad wakkala bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang di antara kalian ya illa kecuali ada padanya waqad wakkala bihi qarinuhu minal jin aw waqad wakkila bihi qarinuhu minal jin. Sungguh diberikan ya pendamping kepada tiap-tiap di antara kalian korinnya dari bangsa jin, wa qarinuhu minal malaikah, dan korin satunya lagi dari malaikat Allah. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka, bagaimana dengan panjenengan wahai Nabi? Apakah panjenengan juga demikian? Ada jin korin yang menyertaimu? Qala wa iya ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, wa iya ya. Demikian pula diriku, illa anallaha a'ani alaihi fa aslama. Tetapi namun bedanya antara aku dengan kalian, dengan manusia yang lainnya, tentang korin atau tentang jin korin adalah jin korin yang bersama Nabi SAW. Allah menjaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan jin tersebut masuk Islam dan senantiasa taat kepada Allah. Fala ya'muruni illa bi khairin. Tidaklah jin korin yang mendampingi aku itu memerintahkan, membisikkan kecuali kebaikan. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini poin terakhir yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan pembahasan baru masih tentang malaikat Allah. Aina taskunul malaikat. Di mana malaikat Allah itu tinggal, ya, atau bahasa anak sekolahnya ngecamp, atau bahasa santrinya berasrama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-malaikatu yaskununa as-samaa'a liqaulihi ta'ala.
malaikat-malaikat Allah itu tinggalnya, asramanya, campnya adalah di mana? Di langit. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar. Jika mereka sombong, ya, orang-orang kafir itu sombong. Alladzina inda rabbika, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu bersama Rabbnya, di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka yusabbihuna lahu bil laili wan nahar. Malaikat-malaikat Allah senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Di sini dijelaskan dari ayat tersebut, fawasafallahul malaika bi annahum indah. Allah menjelaskan, Allah menyampaikan, Allah menghabarkan, Allah mensifati malaikat-malaikat Allah bi annahum indah, dengan kalimat bahwasanya mereka di sisiku, mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai fis sama, maksudnya malaikat-malaikat Allah itu di atas langit, ya, untuk tinggalnya. Walakinnahum yanziluna ilal ardi litanfidhi muhimmatin litadbihim wa wukilat ilaihim. Namun tetapi sebagian dari mereka itu turun ke bumi untuk menunaikan apa yang harus ditunaikan dan apa yang ditugaskan kepada mereka. Ya, jadi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala asalnya adalah tinggal di atas langit, bertempat di atas langit. Namun mereka ke bumi, sebagian dari malaikat-malaikat Allah ke bumi atas tugas mereka, atas hal-hal yang harus diselesaikan oleh mereka. Kemudian senantiasa disampaikan ketika kita telah membahas tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bertugas di bumi ini dalam segala aspek, ya, yang ada di kehidupan dunia ini tidak menjadikan kekurangan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disebut mereka sebagai pembantu Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian maknanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tugas malaikat-malaikat Allah ini tidak bisa disamakan ketika kita di rumah kita memiliki kerepotan dan kerepotan, sehingga kurangnya kita, kekurangan kita adalah dengan kita tidak mampu menyelesaikan itu sendiri, sehingga kita membutuhkan perewangan, membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak bisa dimaknai demikian. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Terlepas daripada malaikat-malaikat diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hal yang harus diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada hubungan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang dilakukan malaikat Allah Subhanahu wa taala itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilanjutkan di dalam penjelasan Syekh Abdul Azim bin Badawi berikutnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihissalam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kenapa disebutkan radhiyallahu anhu? Karena antara Abdullah dengan Abbas, Abbas itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah keduanya adalah sahabat Nabi. Maka ketika kita membaca hadis Abdullah ibnu Abbas, maka kita membacanya radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu, karena dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu waktu berkata kepada Jibril alaihissalam, berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, ala tazuruna aktsara mimma tazuruna, ya,
Kata Nabi kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, bisakah mengunjungi kami, mengunjungi kita itu lebih banyak dari biasanya? Jadi Nabi Muhammad SAW ingin Jibril itu lebih banyak bertemu dengan Nabi SAW. Ya, tidak jarang-jarang begitu. Nabi meminta kepada Jibril, ya, ala tazuruna aktsara mimma tazuruna. Malaikat Jibril, bisa ndak datang itu lebih banyak gitu loh. Ya, lebih sering gitu loh. Maka fa'anzalallahu ta'ala qauluhu. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang permintaannya agar lebih sering untuk bisa bertemu dengan Nabi, lebih sering untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika." Malaikat Jibril menjawab dengan jawaban firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, sesungguhnya kami tidaklah bisa turun ke bumi ini illa bi amri rabbik, kecuali atas izin dari Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dalil bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang harus diselesaikan di bumi, dengan tugas-tugas yang mereka miliki, tiap-tiap daripada mereka itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa ya hilir ke sana kemari, ya naik turun sakarepnya sendiri, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya turunnya mereka di bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fal malaikatu yaskununa as-samaa. Maka dengan demikian kita ketahui bersama bahwasanya malaikat-malaikat Allah yaskununa as-samaa, mereka tinggal di atas langit. Walakinnahum yanziluna ilal ardi idza azinallahu lahum. Namun mereka atau sebagian dari mereka bisa turun ke bumi jikalau Allah mengizinkan mereka. Wa yakturu nuzuluhum fi munasabatin khasah. Dan Allah izinkan mereka untuk lebih banyak turun di bumi di dalam munasabah, kesempatan-kesempatan khusus. Di antara contohnya adalah malam-malam ganjil yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang di dalamnya ada namanya malam Lailatul Qadar. Di situ Allah mengizinkan malaikat turun lebih banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kita menghafalnya daripada surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar itu Allah mengizinkan malaikat-malaikat Allah turun. Begitu pula mengizinkan malaikat Jibril, ya. Warruh, ar-ruh adalah ismun min asma'i Jibril alaihi salam. Nama daripada nama malaikat Jibril. Jadi malaikat-malaikat Allah. Begitu pula malaikat Jibril turun di muka bumi di malam-malam Lailatul Qadar, dan itu berdasarkan atas izin Allah Subhanahu wa taala bi'izni rabbihim. Wa minha nuzuluhum li huduri majalisil ilmi. Contoh lain adalah malaikat-malaikat Allah yang turun untuk hadir di majelis-majelis ilmu, ya, yang mengitari mereka-mereka yang bermajelis ilmu, yang di dalamnya dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari agama Islam secara umum. Sebagaimana datang sebuah hadis, kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan hadis oleh Imam Muslim, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kalam Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihi musakinah, kecuali Allah akan turunkan, akan berikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputkan kepada mereka rahmatnya. Syahidnya adalah yang ketiga, wa haffadhumul malaikah, dan Allah jadikan malaikat mengitari mereka, bukan untuk menonton kita bermajelis ilmu, ya, tetapi malaikat-malaikat Allah yang turun di majelis-majelis ilmu, di dalam rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan untuk mendoakan mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah, manakala Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita di dalam menghadiri majelis ilmu. Di antara satu saja yang menjadikan semangat kita ketika kita hadir di majelis ilmu, sesungguhnya di saat itu kita telah menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim, muslim yang laki-laki ataupun muslim yang perempuan. Maka di saat kita hadir di majelis ilmu, di saat itu kita adalah seorang yang menunaikan kewajiban. Kemudian hadis yang kedua yang akan senantiasa membakar semangat kita untuk hadir di dalam majelis ilmu. Ketika Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, adalah Allah akan memberikan kefahaman terhadap agamanya. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, maka ini adalah tanda dan alamat bahwa Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Karena Allah memilih kita, Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kemudian hadis yang berikutnya cukup menjadi semangat bagi kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, siapa yang keluar dari rumahnya untuk tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kemudian yang keempat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kharaja min baitihi atau kama qala Rasul SAW, siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka sampai ia kembali ke rumahnya, dia adalah fisabilillah, seorang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di sini kita bisa melihat malaikat-malaikat Allah berikan izin untuk mengitari majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran, dan diajarkan agama Islam secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin malaikat-malaikat Allah itu turun dan mendoakan siapa yang ada di majelis tersebut. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut di sisi Allah, di hadapan malaikat Allah, fulan di dalam majelis ilmu, fulanah di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di dalam hadis yang panjang, di sana disebutkan bahwasanya di antara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang namanya malaikat sayyarat. Mungkin kalau kita mengenal sayyarah itu mobil, bahasa Arab, mufradat mobil. Tapi bukan malaikat berbentuk mobil gitu ya. Tidak. Tetapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang dia berkeliling untuk mencari majelis-majelis
ilmu dan mendoakan mereka. Mereka adalah malaikat-malaikat yang disebut dengan sayyarat. Kemudian Syekh Abdul Azim bin Badawi melanjutkan, wa minha nuzuluhum listima'i qiraatil Quran kama ja'an an Usaid bin Hudayr annahu bainama huwa fi lailatin yaqra'u fi murabbatihi irjalat farsahu au farsuhu faqara thumma ja'alat faqara thumma ja'alat aidan qala Usaid fakhashitu an tata'a Yahya faqumtu ilaiha fa idza mithla dhalama fawqa ra'si fiha amthalus sirat urijat fil jawi hatta ma araha faqala faghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah bainama ana al-bariha min jawfil lail aqra'u fi murabbadi ijalat farasi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra ya bana Hudayr qala faqara'tu thumma jalat aidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra ya bana Hudayr qala faqara'tu thumma jalat aidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra ya bana Hudayr qala fansaraftu wa kana Yahya qariban minha fakhashitu an tata'ahu fara'aitu mithla dhamma fiha amthala sirat urijat fil jawi hatta ma araha faqala Rasulullah SAW tilkal malaikatu kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahta yarahan nas ma tastara minhum ma tustira minhum atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang agak panjang ya dari sahabat Usaid bin Hudayr insyaallah, yaitu apa kata Syekh Abdul Azim, turunnya malaikat Allah di antara yang mereka lakukan adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca manusia. Sahabat Usaid bin Hudayr ini menceritakan, dulu di suatu malam, aku membaca Al-Quran di tempat ibadah. Ya, kemudian ketika aku membaca, kudaku ini apa? Melengking, bersuara nawa kuda nih. Menjerit, tapi masa menjerit? Meringkik, ya, meringkik. Kemudian itu terus menerus. Ya, ketika berhenti, berhenti. Dibaca lagi, begitu lagi kudanya. Terus menerus. Ya, sampai berapa kali? Sampai sebuah waktu di tengah kegelapan itu ada cahaya. Ya. Di tengah kegelapan malam itu, karena di zaman itu belum ada lampu. Ya. Kata Usaid bin Hudayr, ya, ada secercah cahaya. Ya, di atas langit. Ya. Ketika aku berhenti karena melihat kuda-kuda seperti itu, cahaya itu semakin lama semakin menjauh ke atas langit. Ini sahabat Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang dia tidak mengetahui ilmunya, sesuatu yang menjadikan gundah gulana di dalam hatinya, langsung menemui Nabi SAW. Maka faghadautu, besok paginya Usaid bin Hudayr ini menemui Nabi SAW dan menceritakan apa yang terjadi ketika tadi malam membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, kudanya meringkik, bersuara, kemudian ada cahaya di atas, ya, di atas rumahnya siapa ini? Usaid, ya. Ketika beliau berhenti membaca karena takut ini terus-terusan nih nanti bangun semua nanti penduduk, kenapa kudanya dan lain sebagainya. Maka setelah dikisahkan, diceritakan seperti itu, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilkal malaikatu Usaid,
itu, ya kamu lihat cahaya yang tiba-tiba pergi dari atasmu dan pergi menghilang ke atas langit, itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Wow, qara'ta. Sebenarnya kalau kamu terus baca, terus gak mau gubris siapa tadi? Kudamu tadi jingkrak-jingkrak, ya. Kemudian kamu nggak mempedulikan ada cahaya apa di atas itu. Ya. Pokoknya kamu baca seperti biasa kau baca, kau teruskan. La asbahta, maka kalau kau baca itu sampai pagi, di pagi hari manusia itu akan melihat malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena malaikat masih di situ mendengarkan bacaan Al-Quran. Semakin pagi semakin nampak yang tidak akan tertutup bagi penduduk. Ini kalau kau baca kemarin itu sampai pagi. Kau baca terus, kamu tidak hiraukan suara kudamu itu yang ya jingkrak-jingkrak itu. Ya. Maka engkau akan ya melihat malaikat. Ya, melihat malaikat, begitu pula manusia yang tidak tertutup lagi. Ya, jelas. Masya Allah. Ini bagaimana menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian kita juga melihat hadis ini bagaimana seorang Usaid bin Hudayr ya ketika membaca Al-Quran. Namun ketika hadis ini dibacakan, yaitu hadis dari Usaid bin Hudayr, kita pun harus mengenal. Kok bisa Usaid bin Hudayr ketika membaca Al-Quran malaikat turun? Siapa sebenarnya Usaid? Azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin sudah pernah kita kisahkan di sini di pertemuan-pertemuan terdahulu tentang bagaimana masuk Islamnya Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini ya, sejarah kelamnya beliau radhiyallahu anhu adalah premannya kota Yasrib. Lebih tepatnya adalah premannya Yasrib ini terbagi menjadi dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Usaid bin Hudayr ini adalah keponakannya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad, pemuka daripada suku Aus. Dan Usaid bin Hudayr ini premannya suku Aus. Badannya tegap tinggi, kemana-mana bawa senjata. Ya. Ahli duel, ahli berburu, ahli memainkan pedang, ya, ahli memanah. Ini Usaid bin Hudayr. Maka ketika Rasulullah SAW mengutus dai yang pertama ke Yasrib, siapa namanya? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, yang didampingi oleh sahabat Yasrib yang masuk Islam, ya, di Makkah bersama Rasulullah SAW, yaitu sahabat As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah bersama Mus'ab bin Umair ini berdakwah keliling Yasrib, nama lama kota Madinah. Di antaranya adalah di kampungnya Usaid, di suku Aus. Ketika itu, sebenarnya yang melihat pertama gerak-geriknya Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zararah itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Karena kepala suku. Ya. Sa'ad bin Mu'ad kepala suku. Kali ini kita tidak mengisahkan tentang Sa'ad bin Mu'ad. Kita kisahkan tentang Usaid bin Hudayr. Sa'ad bin Mu'ad ini sebagai kepala suku, dia nggak mau langsung ya menegur si Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zararah sebagai penduduk Yasrib. Dia memanggil keponakannya ini yang dia juga seorang yang ditakuti di situ. Ya, maka dia panggil Usaid bin Hudayr, "Ta'al, labbaik ya ammi." Siap paman. Itu ada dua orang. Ya, itu yang satu penduduk sini namanya As'ad bin Zararah. Satunya itu loh, dia bawa teman. Mereka berdua itu di sini lagi punya misi, menyebarkan berita-berita, menyebarkan sesuatu yang tidak benar, mengolok-ngolok Tuhan-Tuhan kita dan lain sebagainya. Tolong diurusi itu. Samrono, sembarang wis tak pasrane sampean. Usaid bin Hudayr mendatangi mereka berdua, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zararah. Dengan tegasnya, ya, dengan tegapnya, dengan kemarahan yang mungkin orang kalau tidak tatak, dia akan takut melihat Usaid bin Hudayr.
Masya Allah, ini pun pernah kita sampaikan di atas hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW di saat itu merintahkan dai ke Yasrib untuk pertama kali? Rasulullah belum ke Madinah ini. Rasulullah masih sibuk dakwah di Mekah. Tetapi untuk menjaga keimanan 12 sahabat Yasrib yang sudah masuk Islam, dikirim dai, dikirim pendamping agar mengajarkan mereka Al-Quran, menambah keimanan dan menjaga kestabilan keimanan dan keistiqomahan 12 sahabat Yasrib yang sudah masuk Islam. Yang dikirim itu Mus'ab bin Umair, bukan lainnya. Tidak bayangkan, kita tidak bisa bayangkan kalau yang dikirim semisal Hamzah, semisal ya Umar bin Khattab misalnya. Nah, maka Usaid bin Khudair mendatangi Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zara. Pindahkan kalian berdua dari kampung ini. Katanya Usaid bin Khudair. Kalau kalian berdua masih sayang dengan nyawa kalian. Langsung diancam demikian. Ya, dan dengan kalimat-kalimat ya tentunya berbahasa Arab ya. Bagaimana Usaid bin Khudair intinya mengusir mereka agar jangan mengusik kampung ini. Kemudian disinilah peran bagaimana hikmah Rasulullah SAW memerintahkan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu orangnya nggak besar, tetapi mempunyai jiwa yang kuat, tatak dan cerdas. Dengan santai Mus'ab bin Umair menjawab daripada bentakan dan hentakan dan usiran dari Usaid bin Khudair dengan mengatakan, wahai saudaraku, ya, dengarkan dulu apa yang kita sampaikan. Ya, jangan didengarkan berita-berita yang bertebaran kita menyampaikan sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang merugikan, sesuatu hal yang mengolok-olok, menghina. Dengarkan dulu. Sampai dengarkan dulu, sampai duduk di sini dulu. Kalau yang saya sampaikan adalah suatu hal yang baik, sebuah kebenaran, masa kebaikan dan kebenaran tidak boleh disampaikan. Tapi kalau menurut sampean, yang saya ajarkan, yang saya sampaikan, yang saya dakwahkan, ada sesuatu yang jelek, sesuatu yang memecah belah, sesuatu yang menjadikan orang ya hiruk pikuk, rame, gempar dan lain sebagainya. Sudah, saya nggak usah dibentak-bentak, saya pergi dari sini. Adil kan? Adil. Kata Usaid bin Khudair, ya, baik. Nah, ini yang tidak dimiliki mungkin oleh sebagian preman-preman yang lain. Usaid bin Khudair, walaupun dia adalah seorang preman, seorang yang tegas, tapi juga mempunyai otak yang lurus. Dia menerima tawaran daripada Mus'ab bin Umair. Ya tentu aku musyawar, dengarkan dulu dong. Apa yang disampaikan. Kalau memang jelek, ya habisi wis. Tapi kalau baik, kenapa nggak boleh disebarkan? Maka Mus'ab bin Umair mulai membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dakwah Rasul? Semua nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dakwahnya adalah dakwah tauhid, mengajak manusia agar mengesahkan dan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya kesyirikan. Hada da'watut tauhid, da'watur rasul, da'watul anbiya wal mursalin. Dakwah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ad'u ila Allah. Aku berdakwah untuk Allah. Maka Usaid bin Khudair mendengar hal itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Ya, dengan hati yang terbuka, tanpa ada paksaan, tetapi dengan otak yang dipergunakan dengan baik dan benar, maka siapapun akan bisa menerima kebenaran. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Itu selayang pandang profil tentang Usaid bin Khudair yang ketika nanti menjadi sahabat Nabi SAW, ya, sesuai dengan kisah yang diriwayatkan dalam hadis ini. Bagaimana malaikat-malaikat Allah sampai turun ke bumi, ya, mendekat ke rumahnya Usaid bin Khudair untuk mendengarkan bacaan Usaid bin Khudair. Yang kata Nabi SAW, kalau membaca sampai pagi, di saat kejadian itu, maka manusia akan melihat malaikat-malaikat Allah. Kemudian, kama tatanazzalul malaikah
liqabdil arwah. Di antara malaikat yang lain yang turun ke bumi adalah malaikat-malaikat yang bertugas liqabdil arwah, yaitu malaikat-malaikat yang mengambil nyawa. Di saat mengambil nyawa, malaikat tersebut berarti turun ke bumi. Nanti kembali campnya, kembali asramanya, kembali tinggalnya di mana? Di langit. Walitabashiril mu'minin innal maut. Dan malaikat-malaikat memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman tatkala dia tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya mereka-mereka yang senantiasa berkata, Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Saya seorang muslim, saya seorang yang beriman, saya adalah orang yang mentauhidkan Allah, saya adalah orang yang berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan kesyirikan. Tsumastaqamu. Kemudian mereka berusaha untuk istiqamah. Untuk istiqamah. Untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang senantiasa berusaha dan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, senantiasa teguhkan hati ini di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubi au sarrif qalbi ala ta'at. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang demikian ketika diambang kematiannya, Allah izinkan malaikat turun kepadanya, kemudian menyampaikan, Allah takhafu. Wahai orang-orang yang beriman dan istiqomah, janganlah kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannah. Telah kuberikan kabar gembira kepadamu tentang surga Allah allati kuntum tu'adun, yang engkau telah dijanjikan. Bukankah surga telah ada? Surga telah diciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Surga telah diciptakan dan dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin. Kemudian Syekh menutup bab tentang iman kepada malaikat Allah dengan Allahumma ja'alna min ahli hadhil busyra. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya termasuk hamba-hamba yang apabila di akhir daripada hayat kita mendapatkan perjumpaan dengan malaikat-malaikat Allah yang memberikan kabar gembira, yang memberikan hiburan kepada kita. Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, dan jangan kau bersedih, dan memberikan kabar tentang surga sebagai tempat kembali kita yang dijanjikan. Allahu ta'ala wa a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita baca tentang al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan baca rukun yang ketiga daripada rukun iman, al-imanu bi kutubillah, iman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Bagaimana tentang iman kepada kitab-kitab Allah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa dijawab, insya Allah dijawab. Tafadhal mashkura ma'jura.
Sampun jelas. Kadosnya ketika pindah ke sini lebih jelas nggih, tidak pernah ada pertanyaan. Nggih. Oh nggih. Soalnya yang pas di tempat yang lama itu pertanyaan so double 10. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan yang bagus sekali. Satu penanya tapi langsung dua soal. Yang pertama, saya mendengar atau saya baru dengar bahwa sembelihan orang Islam yang tidak sholat tidak sah. Ini pertanyaannya bisa disederhanakan. Apakah sah sembelihan orang yang tidak sholat? Ini nanti kembali kepada bagaimana hukum sholat bagi seorang muslim. Hukum sholat bagi seorang muslim. Sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Dan hal ini sudah kita bahas tentang ketika kita bahas tentang rukun Islam yang kedua, bahwasanya rukun Islam yang kedua yang dimaksud wa iqamus shalah, menunaikan salat adalah salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Ya, dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa perbedaan kita ya seorang muslim dan non muslim adalah salat 5 waktu. Ya. Adapun secara justi ya tunjuk hidung maka ini adalah bukan hak kita, namun bagaimanapun juga apabila ya seorang ya kita pun harus mengetahui bahwa seorang menjadi muslim pun disebabkan karena rukun Islam yang nomor 1 yaitu apa, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ini urusannya adalah panjang. Ini kembali kepada kita, apakah ketika kita mewakilkan penyembelihan kepada seorang yang mengaku Islam, ada pilihan satunya sholat, satunya tidak sholat, tentu kita milih yang sholat dan harus milih yang sholat walaupun sama-sama mengaku Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi sah tidaknya itu kembali kepada keyakinan kita. Ya, kembali kepada keyakinan kita terhadap perbedaan antara apakah yang membedakan seorang muslim dan non muslim itu adalah sholat 5 waktu atau ada yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini sebagai cambuk bagi kita agar kita benar-benar sebagai seorang muslim menjaga sholat 5 waktu. Di antara Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholah. Perjanjian antara kita ya atau dalam riwayat yang lain al-farqu, perbedaan antara kita dengan ya selain kita yaitu muslim dengan non muslim adalah bagaimana dia menunaikan sholat. Dan sholat Allah telah jelaskan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, dan sholat telah ditetapkan diwajibkan bagi orang yang beriman di waktu-waktu yang telah ditentukan yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wallahu a'lam. Adapun kalau kita membeli ayam ya, membeli sembelihan daging misalnya di komunitas muslim di daerah kita adalah lebih banyak kaum muslimin, maka kita berhusnudzon yang menyembelih adalah seorang muslim ya, yang menyembelih adalah seorang muslim. Nanti kalau kita berpatokan terlalu apa ya selektif, kita ke pasar dulu akan cari informasi sembelih sopo dan itu akan menyulitkan. Kita berhusnudzon karena kita tinggal di kampung muslim di negara yang mayoritasnya muslim, tentu penyembelihnya atau jagal-jagalnya membaca bismillah sebelum ya menyembelih, dan kita berhusnudzon mereka adalah orang-orang yang sholat. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, keutamaan soal wanita di rumah.
Bagaimana dengan ketika umroh dan haji? Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dan di dalam hadis-hadis yang banyak menyebutkan bahwasanya keutamaan sholat wanita adalah di rumah, ya, sholat wanita di rumah, dan ini dilakukan di tempat kita, ya, di tempat kita. Adapun bagaimana sholat di Masjidil Haram, ini di sana ada keutamaan yang lain tentang bagaimana seorang yang sholat, ya, 1 rakaat di Masjidil Haram, ya, 1 rakaat di Masjid Nabawi, 1 rakaat di Masjid Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, maka ini tidak sama dengan tempat yang lainnya. Adapun kita di sini tentu, ya, sholat di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid bagi wanita, tanpa menghalangi wanita, istri, putri kita untuk tidak ke masjid. Ya, Nabi pun melarang kita suami, kepala keluarga, seorang kakak menghalangi wanita atau putri adik-adik kita untuk pergi ke masjid selama dia menjaga adab-adab ke masjid. Ya. Nabi SAW bersabda, la tamnau ima'akumul masajid. Nabi SAW melarang, jangan kalian larang, ya, wanita-wanita kalian mendatangi masjid. Tanda kutip dia menjaga adab-adab seorang ke masjid, tidak menampakkan auratnya, menghindari wangian dan lain sebagainya. Ya. Tetapi Nabi melanjutkan hadis tersebut, wa buyutuhunna khairan lahunna. Sampaikan, rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Wallahu taala a'la wa alam. Adapun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa itu karena ada keutamaan-keutamaan tersendiri tentang masjid-masjid tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Bila dirasa kurang mencukupi jawaban yang disampaikan, bisa ditanyakan kepada Ustaz Hafizullah taala yang membimbing di setiap hari Rabu. Di sana ada Ustaz Ahyar Hafizullah taala, ada Ustaz Muhammad Fajar Hafizullah taala, ada Ustaz Haryanton Hafizullah taala, dan bahkan kadang ada Ustaz Abu Rozin, Ustaz Bagus Jamrozi Hafizullah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sampun, nggak ada pertanyaan lain. Alhamdulillah. Nahtatim bidu'ai kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.